sebetulnya sangat menyedihkan ya. Saya lihat itu setiap ketemuan tokoh hanya ribut siapa jadi apa, siapa jadi itu. Ya, emang lu udah jadi wakil presiden bisa bikin apa? Yang ada di Indonesia ini bukan koalisi, ini namanya konspirasi. Konspirasi buat rebut kekuasaan. Apakah sudah seideal itu koalisi yang terbentuk hari ini? Iya, dan seburuk itu fakta politik yang tadi Bang Rizal beberkan. Tapi nggak tahu mungkin yang diomongin di luar Ganjar ya. Kau biasa nipu orang, kau ditipu, itu sakit. Biasa nipu, ditipu sakit. Yang ketiga, ban hitamnya, nikmati ditipu. Ya. Oke, welcome to Total Politik. Kembali lagi ke Forum Vintage. Enak aja loh. Bang, inilah dulu nih Bang, ya kan? Gimana Forum Vintage gimana? Ini zona enggak, kenangan. bukan. Forum silinder 4. Sepanjang jalan kenangan. Ini kalau mobil nih Mustang 4000 cc. Yoi. Ya kan? Bensin boros. Boros tapi harga naik terus. Tapi kira disuruh pakai race, dia yang menang. Kalah tuh mobil listriknya Pak Luhut segala macam kalah. Ya kan? Ada siapa yang pertama? Yang pertama Bernie Sanders ya Indonesia, Gus Romli, Dr. Riza Ramli. Bang Riza Ramli. Gimana Bang? Sehat sekali. Jangan pakai gaya TV gimana bang itu. Terlalu normatif Anda. Coba pertanyaannya yang nggak normatif mana? Asam urat berapa? Kurang ajar Pak. Ini udah offside, adik lo nih udah offside. Lucu ya. Dia bisa walk out loh kayak Rocky Gerung nanti. Enggak lah. Bang RR kan kalau ceritanya Masinton, kesaksian Masinton gitu Bung. Gua dipanggil sama Bang RR bersama kawan-kawannya. Teman-teman mahasiswa harus terus bergerak. Karena sekarang situasi sudah sangat susah. Impor terus. Kita terlalu tergantung dengan resep-resep perekonomian IMF dan World Bank. Makanya Masinton itu kalau Riza Ramli 98, Riza Ramli 2023. Yang bahagia dalam politik kita sekarang adalah pengusaha penguasa. Bang, peng sekarang ada nggak Bang? Apa bedanya sama oligarki sih itu Bang? Iya. Zaman awal Jokowi, pempengnya temannya Pandai Yusufkala. Ya, hari ini karena Yusufkala udah nggak penguasa lagi ya, dia pengusaha aja. Hari ini Raja Pempengnya teman kita berdua namanya Luhut Panjaitan. Wah, tahan dulu Bang, tahan dulu. Kita kenalkan Dit dengan seragam tempur. Ini udah siap tempur nih. Iya, di sini yang udah pakai baju perang cuma beliau ini. Ini kalau seragam tempur ini kalau Brimob ini udah pakai seragam untuk siap serbu dia Bang. Gegana ini gegana. Kalau di tentara tuh tacticalnya ini ya, pokoknya baju inilah PD apa tuh? Iya. PDL lah, paling di lapangan. Apal gua. Iya itulah. PDH. Oh PDH. Bersama kita yang kami sudah wakafkan kepada tim Ganjar Pranowo dan Mas Ganjar sendiri. Seorang tokoh kultur di Iluni Universitas Bung Karno. Ya, dan sebelum Bu Mega yang menyaksikan bagian-bagian sensitif dari Pak Taufik Kemas, beliau sudah menyaksikan dulu. Karena sama-sama di penjara RTM Budi Utomo. Dan beliau mengatakan, karena waktu itu mandi kita bersama-sama bos, kata gitu. Dan beliau juga mengatakan, tidak perlu terlalu hirau dengan PKI. Karena apa? Karena aku di penjara PKI ini bodoh-bodoh. Argumennya rendah gitu. Apa mereka mau bangkit? Itu kok takut PKI. Gatot tahu itu nggak kelas itu. Gatot kena bola Pak. Siapa lagi? The one and only, the great Opung Pandana. Kebanggaan warga Bali G. The real Tobadri. Ya. Bang, kalau kita ke daerah Tebet, Manggarai, kan ada restoran tuh namanya Toba Dream kan. Iya, Vicky Sianipar punya. Monang Sianipar Abadi ini kan. Nah,
itu kan mimpinya Toba Dream. Nah, this is the real Toba Dream. Ya. Wah, Opung Pandan Nababan. mimpinya orang-orang Toba. Ya. Jadi kita nggak bisa berdusta. Aku Nababan nih Opung. Ah, Nababan dari mana kau? Dia keluarkan catatan itu kan. Ya. Ada semua silsilah posisi itu kan. Nababan kawin nama apa? Tapi kebanyakan udah. Gue pengen nanya ke Bang Rizal. Bang, peng-peng di cawapres kita nih ada nggak Bang? Dalam penego-nego hengki-pengki peng-peng. Ada peran peng-peng nggak? Saham peng-peng ada nggak? Ada peng-peng itu sendiri nggak ikut main barang gitu? Sebetulnya bahasa yang lebih luas dari peng-peng adalah oligarki. Ya. Penguasa besar dalam ekonomi, akhirnya juga berpolitik. Sebetulnya pengusaha berpolitik wajar di seluruh dunia begitu. Ya. Tapi ada undang-undang supaya tidak terjadi konflik of interest. Ya kan, selama pengusaha jadi pejabat dia harus hentikan segala kegiatan bisnis, dia harus dibentuk ini yang berbeda lah. Nah di Indonesia yang merusak ini nggak ada batasan itu. Nah saya kaget tadi saya diceritakan banyak anak-anak muda yang lumayan punya uang karena bapaknya, anaknya, mereka bilang gini, kalau kita punya uang 20 miliar, kita invest bisnis, ya, bikin kafe 3 bulan pasti bangkrut, bikin ini bangkrut. Jadi kita milih untuk jadi anggota DPR aja, habisin 20 miliar, nanti setahun udah balik itu. Nah, jadi niatnya aja dari awal memang mau konflik of interest. Mau menyalahgunakan kekuasaan politik. Beda sama yang generasi sebelumnya, mereka nggak ada niat awal, tapi setelah di dalam kekuasaan dibujuk, dirayu, akhirnya kooptasi, akhirnya korup gitu. Jadi ini perubahan yang sangat signifikan di generasi muda kita. Karena dia tahu jadi anggota DPR paling habisin 20 miliar, jadi setahun bisa balik. 4 tahun kemudian tinggal numpuk. Yang kedua DPR nggak ada kerjaannya. Ini kan satu-satunya DPR yang fungsinya nggak ada sama sekali. Fungsinya itu kan ngawasin pemerintah atau apa, kagak ada. Ya kan? Jadi mana sih pekerjaan di Indonesia yang paling nikmat? Ya jadi anggota DPR, nggak ngapa-ngapain, rapat nggak perlu hadir, nggak perlu punya pemikiran. Kamu menikmati kekuasaan negara dan you abuse the power of the government gitu. Dulu Opung Pandan rapat terus. Oh itu beda, itu generasi beda. Oh kelasnya beda nih. Yeah. Nah kalau kita lihat nih sekarang, nih Bang RR, kita melihat pilpres kita ini panggung elit. Artinya peng-peng ini menjadi lebih penting dong, karena kita pemberitaan di media si ini ketemu si itu, kadang-kadang capek juga kita kan. Kemarin Pak SBY agak curhat sampai 53 menit. Saya sih nggak yakin tuh ya. Pertemuan elit nih setengah jam 20 menit pertamanya ngomongin yang penting-penting amat tuh nggak percaya saya. Budi, hari ini harga beras tuh naik terus. BBM baru naik. Padahal tren harga internasional lagi turun. Yang ketiga, biaya sekolah mahal sekali. Saya ditelepon sama si Jaya Suprana. Banyak sekali orang minta tolong sama dia, gadein tanah atau apa aja supaya bisa bayar uang sekolah anak-anaknya. Nah, elit kita hari ini, termasuk yang jadi capres-capres, nggak pernah tuh ngomong kayak begini. Di luar negeri, kalau ada koalisi bertemu, pasti program, karena partai hijau maunya program hijau melulu, partai yang lain maunya yang lain. Jadi setiap pertemuan itu adalah perdebatan tentang arah dan tujuan dan strategi dan policy, bukan hanya bagi-bagi jatah kuota daripada 4 lipat kekuasaan gitu loh. Nah sebetulnya sangat menyedihkan ya. Saya lihat itu setiap ketemuan tokoh hanya ribut siapa jadi apa, siapa jadi itu. Ya, emang lu udah jadi wakil presiden bisa bikin apa? Ya kan? Jegal menjegal, khianati gitu kan Bang. Jadi makin lama bangsa kita ini kualitasnya makin rendah dibandingin tokoh-tokoh
zaman melawan kemerdekaan dulu yang mendirikan republik, mereka tuh kalau ketemu debat ide, gagasan, ya kan? Sampai generasi Panda, generasi saya masih sama. Tapi hari ini hanya mau rebutan kekuasaan sekedar untuk kembali menikmati kue kekuasaan. Tapi kan gini juga Bang Erer, kalau kita lihat bahwa ketika demokrasi dulu kita bicara siapa yang paling kafah. Bung Karno paling kafah, paling lurus nasionalismenya, Aidit paling lurus komunisnya, Natsir paling lurus keislamannya gitu kan. Syahrir paling lurus sosialis. sosialisnya. Kalau di saat konteks itu maka ada debat ide. Tapi kalau sekarang kan semuanya harus menjawab demand yang ada di masyarakat. Memang demandnya yang bermasalah. Politisi yang follow the. Iya, jadi politician goes where the voters are. No, that's not true. Ya, kamu keliling aja ketemu sama rakyat biasa. Apa yang mereka omongin? Beras nih, kamu ketemu aja semua. Kok naik terus? Kok pemerintah nggak bisa bikin apa-apa? Malah subsidi mobil listrik, ya kan? Apa yang mereka keluhkan? BBM naik lagi, segini aja udah susah, terus malah dinaikin lagi. Biaya pendidikan sangat-sangat mahal, ya. Tapi politisi kita, dia tahu dia bisa menang dengan manipulasi. Ya, cukup PR, jadi pangeran TikTok, masuk apa gitu loh. Cukup dengan modal gitu doang, bukan modal mission mau ngapain. Kalau calonnya Opung, Bang? Nah, jadi saya ingin mengembalikan koalisi dalam pengertian yang benar. Koalisi dalam pengertian demokrasi itu sama-sama sepakat untuk memperbaiki sesuatu dengan cara begini. Yang ada di Indonesia ini bukan koalisi, ini namanya konspirasi. Konspirasi buat rebut kue kekuasaan, bagi-bagi. Nah, tolong teman-teman media ajarin rakyat kita, ini bukan koalisi demokratis, debat ide, visi, tetapi konspirasi aja mau rebut kekuasaan. Konspirasi of the heart. Itu abang sama Gus Dur. Itu abang. Itu tanpa bicara udah frekuensi sama. Iya. Gue mau kopong. Apakah sudah seideal itu koalisi yang terbentuk hari ini? Iya, dan seburuk itu fakta politik yang tadi Bang Rizal beberkan tuh. Nggak tahu, mungkin yang diomongin di luar Ganjar ya. Nggak di luar PDI. Karena yang saya tahu Ganjar itu bicara gagasan, bagaimana yaitu anti korupsinya, bagaimana jangan misuin, bohongin rakyat, tanggung jawab, bagaimana apa dia waktu jadi memecat kepala dinas dan segala macam langsung on the spot. Tapi kalau mengenai itu tadi ya saya nggak tahu bagian yang lain yang dikatakan Rizal ya. Tapi kalau di PDI Perjuangan sekarang ya dengan Ganjarnya, saya pikir bicara betul-betul untuk kepentingan rakyat, berjuang untuk rakyat gitu loh. Itu yang. Tapi memang ide-idenya itu jadi miskin, Bang. Bang lagi, Opung, dalam negosiasi politik, dalam pertemuan-pertemuan politik, apalagi miskin, miskin maksudnya dengan tadi kata Bang Rizal, jadi akhirnya bicara bancaan kekuasaan aja, udah bicara power sharing dalam pertemuan-pertemuan politik. Ya, termasuk juga PDI Perjuangan akan memilih wakil berdasarkan preferensi Bu Mega kan di koalisinya Pak Ganjar gitu. Maksudnya pemilihan apa? Wakilnya Mas Ganjar nanti. Maksudnya isinya ini hengki-pengki, Bu. Nggak ada kita bicara saya kita. Saya nggak tahu di koalisi lain ya, di PDI nggak begitulah. Nggak sekonyol itulah. Itu udah banyak pengalaman, ya kan? Kalau yang Opung lihat narasi belakangan ini pun kan ada narasi penjegalan, ada narasi pengkhianatan, narasi inilah narasi yang tiba-tiba gitu. Itu basisnya ada basis ide itu atau lebih banyak yang Bang Rizal katakan tuh, Bung? Jadi gini ya, untuk refreshing aja, saya masih ingat dulu waktu Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan itu Alexander Lita ya 15-16 tahun. Dalam rapat DPP yang saya juga hadir sebagai anggota DPP, waktu itu dia komplain sama Ketua Umum Ibu Mega, kenapa nggak diajari kita menipu gitu loh? Karena kita sering ditipu. Ya, pengalaman itu sering ditipu kita, ya kan? Bagaimana Akbar Tanjung dulu nipu kita, Golkar,
ya bagaimana kemudian kita pemenang tapi kemudian Setia Novanto yang jadi ketua DPR gitu loh. Ya. Jadi artinya tipu menipu itu sudah menjadi pelajaran yang inilah, pelajaran pahit lah. Jadi kalau yang terjadi belakang-belakangan ini udah maklum kita. udah maklum kita kalau itu. Jadi kembali lagi ke tadi yang dikatakan itu, kita mencoba betul-betul dalam hal ini kebetulan kita mendapat satu kondisi yang baik, tidak terlampau tersandra dengan berkoalisi dengan lain. Artinya dengan PDI sendiri kita bisa maju. Ya kan, mempunyai kapasitas bisa maju. Nah sekarang dengan bergabungnya P3, Perindo, dan kemudian Hanura, itu lebih meringankan lagi beban kerja ke depan gitu loh. Itu kondisi sekarang. Nah, bahwa ada tantangan seperti tadi, terus terang aja yang kritik mengenai DPR dan sebagainya, itu juga problem yang juga pergumulan di dalam. Supaya bagaimana wakil-wakil rakyat itu lebih berkualitas. Jadi itu bukan tidak dibicarakan sama sekali, justru itu menjadi headline topics yang coba dituntaskan. Dibicarakan. Ya saya salah satu contoh lah, kebetulan anak saya anggota DPR. Dia cerita dalam 35 hari dia berhasil berdialog head to head, face to face dengan 125.000 orang di Jakarta Timur. Ya, tiap hari dia turun pagi, siang, sore, malam gitu loh, berdialog dengan rakyat, apa problemnya, masalah pendidikan yang begitu mahal, masalah apa, itu dia lalui. Nah generasi mereka itu, artinya saya tidak melihat segelap yang tadi dikatakan mengenai anggota DPR gitu loh, ya, bukan karena kebetulan dia anak saya. Artinya Bang Putra Nababan dapil mana, Pung? Jakarta Timur. Dan dia 2 kali Jokowi kalah di situ. 3 kali termasuk Gubernur Anies Baswedan. Baru setelah Putra datang bisa menang di situ gitu loh. Itu artinya dia punya reputasi betul-betul mengapakan. Tapi kembali ke tadi, dari pengalaman dia, dari apa dia juga mau melakukan satu pembaharuan, dia juga melakukan satu ini, dan itu harus perjuangan keras. Gitu loh. Dia rasakan itu. Itu banyak orang mengatakan, seperti saya tanya, katakanlah seperti Junimart, Trimedia, segala macam, mereka habis 15 sampai 18 M untuk jadi anggota DPR. Banyak ya Bang habis. Iya, habis ya. Tapi Putra itu paling banyak tuh 1,5 M. Karena dia hindari restoran, hindari bagi-bagi makanan, bagi-bagi uang, bagi-bagi ini. Dia betul-betul berdialog dengan rakyat itu. Dan orang nggak percaya. Gitu. Bang Drimet juga betul-betul berdialog lah, Bung. Lo artinya turun langsung itu, artinya dia cuma menghabiskan tidak sampai 1,5 M. Gitu loh. Jadi intinya nggak gelap-gelap amat seperti yang Bang Rizal katakan tadi. Iya. Bang, gimana Bang? Ada optimisme lah. Saya ini jelek-jelek. Hampir 7 tahun penasihat DPR fraksi Angkatan Bersenjata. Dari dekat lihat langsung pada waktu itu. Yang menarik, anggota DPR-nya jauh lebih hidup, jauh lebih vokal dari semua. Dari PDIP, dari Golkar, dari P3. Karena rule-nya jelas. Yang nggak boleh dibahas, dikritik itu Pak Harto dan keluarganya. Menteri boleh, pejabat boleh, kebijakan boleh. Jadi sangat hidup sekali untuk membahas kebijakan dan alternatifnya. Nah, memang pada waktu itu partai-partai punya hak recall anggota DPR. Tapi begitu Pak Harto jatuh, Pak Habibie sama Gus Dur kan demokratik. Kita hapuskan hak ketua partai untuk memecat anggota DPR. Tapi kemudian berlaku lagi, ketua partai bisa memecat anggota DPR. Sehingga sebetulnya tidak diperlukan 500 anggota DPR lebih, cukup pelihara aja 9 partai ketua umum gitu lah. Nah, jadi kalau kita mau anggota DPR kita betul-betul represent rakyat seperti Putra Nababan tadi,
bukan hanya dialog, tapi concern tentang rakyat itu dia ungkapkan di depan eksekutif, dia monitor eksekutif, maka kita harus kembalikan. Tidak boleh lagi ketua umum merecall, memecat anggota DPR, kecuali dia melakukan tindakan pidana, korupsi misalnya. Atau rakyat pemilih di wilayah pemilihan dia, Jakarta Timur, minta supaya dia diganti, baru bisa diganti. Kalau enggak, kita merusak sistem trias politika. DPR yang harusnya mengawasi pemerintah tidak menjalankan fungsinya. Itulah kenapa kualitas dan prestasi DPR selama 10 tahun akhir ini termasuk paling jelek dalam sejarah Indonesia modern. Gitu. Malah belakangan ini muncul lagi ya, Ri, jelang sidang MPR kemarin misalnya Bang, itu MPR dan DPD itu meminta ada amandemen konstitusi, meminta kembali ada aspirasi bahwa MPR harus kembali menjadi lembaga tertinggi. Kita perlu lagi tuh GBHN dengan berbagai variannya seperti zaman dulu gitu. Ada semacam ingin kembali gitu Bang kepada format-format undang-undang konstitusi kita yang lebih asli. Nah, itu Abang lihatnya gimana? Beberapa dari situ ada benarnya. Tapi sebagian besar itu selesai kok. Kalau hak recall dari anggota DPR dihapuskan, otomatis anggota DPR-nya aktif karena dia kan pengen populer, dia pengen kepilih lagi. Pasti dia nyuarakan aspirasi rakyat, termasuk kalau perlu ya kan tabrakan dengan eksekutif. Nah yang lain-lainnya itu kita harus diskusi lebih dalam. Saya sendiri setuju kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi dengan pasal-pasal tambahan amandemen. Ya, Amerika kan juga sama, undang-undangnya dari tahun mereka merdeka sama sampai hari ini, cuman ada tambahan-tambahan. Puluhan kali amandemen. Puluhan kali, ya kan? Yang hanya di-attach dari original text. Bukan kayak kita ganti semuanya. Ya, misalnya apapun hasil reformasi, pembatasan masa jabatan presiden 2 kali penting dan itu harus dijadikan attach dengan Undang-Undang Dasar tanpa mengubah Undang-Undang Dasarnya. Nah, yang lain-lain soal GBHN saya sih nggak terlalu setuju ya. Yang penting kalau pemilihan presidennya kompetitif, pasti kan ide-ide akhirnya yang disaring kan. Dan pejabat juga akan diukur kredibilitasnya. Apa yang diucapin sama nggak apa yang diomongin. Mohon maaf, temen aku Panda, aku teman PDIP banyak banget. Ideologi kita nasionalis. Tapi yang ada di teman-teman ini hanya romantisme nasionalisme doang. Yang ada itu slogan. Tapi bukan kebijakan dan strategi yang betul-betul pro rakyat, pro kepentingan nasional. Di kantor saya di rumah itu ada lukisan si Yaya. Yaya itu ada bendera merah putih banyak berlimpah-limpah. Ada anak kecil telanjang. Itu simbol dari nasionalisme hari ini. Hanya sibuk teriak nasionalisme, teriak slogan romantisme. Nah, nasionalisme yang modern, bahan tekstil merah putih itu dijahit, dipakein baju buat anaknya. Jadi nasionalisme itu betul-betul menjawab kebutuhan rakyat hari ini dan membuat Indonesia besar. Tapi nggak mungkin Indonesia besar kalau urusan pangan aja kerjanya ngimport mulu. Ya, Bung Karno tuh sangat jelas kemandirian dalam bidang pangan. Ya, Mbak Mega juga pidato berapa kali, teman-teman PDIP juga. Tapi Jokowi mah ndablek aja. Iya kan? Dia pidato, selfie perut petani. Setiap kali kerjanya ngimport. Padahal masalah pangan itu sangat mudah diselesaikan. Bukan dengan food estate ya. Itu proyek namanya. Tapi dengan policy naikin harga pembelian gabah supaya nguntungin petani. Yang kedua sediakan pupuk. Kalau perlu disubsidi. Berarti udah benar Sekjen PDI ini mengkritik food estate itu Bang ya? Siapa?
Sekjen Hasto PDI. Nggak ada kaitannya ke situ. Kan mengkritik food estate, abang bilang. Kok abang ketawa? Jebak kalau kata Bang Rizal. Kata Bu, gua halangin dulu. Sebelum Rizal, ya takutnya Rizal nggak sadar. Aku kasih dulu barang itu. Hubungannya itu nggak. Bung, tapi itu. Jadi poin saya, Iya. buat Indonesia jadi negara makmur ayatnya, memang Trisakti harus dijalanin. Tapi bukan nasionalisme slogan, bukan hanya romantisme perlu. Nah, nasionalisme slogan ini apakah sekarang lebih bold itu, Bang? Nasionalisme slogan Lebih kita. bold, ya kan? Kalau kita lihat, wah omongannya nasionalis banget nih orang, ya kan? Tapi begitu Cina mau klaim wilayah Indonesia, kagak ada tuh yang teriak dari partai politik yang ngaku nasionalis. Bang, ini kita mau belajar nih karena kita mau pergantian pemimpinan nasional nih kan. Pak Jokowi akan segera berakhir, kita mau pemilu. Lu nggak minta Opung nanggepin dulu? Nah, sebentar nasionalisme sebelum itu berkaitan sama ini. kaitan. Biar nanti Opung sapu bersih. Iya, mantap. Nah, ini abang kan selalu terlibat dalam berbagai momen perubahan bangsa ini, begitupun juga Opung gitu. Kita ini paling 98 aja ya perubahan yang kita agak bold yang kita lihat gitu. Itu pun masih bocah kita itu waktu itu. Dan sama inilah pemilihan presiden langsung 2004 lah. Ya. Nah, banyak momen perubahan. Nah, ada yang mengatakan bahwa dulu itu kan Pak Habibie sangat diragukan akan bisa mengantarkan kita ke demokrasi karena di akhir pemerintahannya Pak Harto, Pak Habibie itu adalah menteri terlamanya Pak Harto. Ya, the baby boy, the golden boy of Soeharto. Kalau bahasa Bang Rizal gitulah. Ini juga banyak pertanyaan nih, kita mau belajar dari perubahan di saat itu. Apakah ada yang mengatakan bahwa democratization lead by Habibie, tapi ada juga kayak Pak Yusuf Warandi bilang lead by the people, not Habibie katanya. Iya. Habibie itu menunggangi wave yang kemudian people create. Iya. People's like you. Sofian pasti ngomong begitu. Yusuf Warandi. Jauh-jauh itu barang. Apa Bang nggak tahu? Ya, poin saya tentu di dalam negara demokratis pemimpin langkah-langkahnya dibentuk juga oleh public opinion. Nah, public opinion pada waktu itu mahasiswa aktivis mau demokratisasi, mau pemerintahan anti government, ya. Dan ternyata saya salut sama Habibie, walaupun saya kritis pada waktu itu, bahwa ternyata dia sportif. Begitu dia ditolak sebagai calon Golkar, ya dia tahu diri, dia ngundurin diri. Padahal dia bisa paksakan. Oh, ketika pidato pertanggungjawabannya ditolak. Ditolak. Sama Opung Panda dan kawan-kawan ya, tuh. Iyalah, pelakunya pun kita saling tahu siapa. Nah, poin gua, sebetulnya dia bisa terus aja ndablek aja. Seandainya dia Jokowi, mentalnya nggak tahu diri, pasti, iya kan, ndablek. Jadi presiden lagi Habibie. Nah, tetapi Habibie orang demokratis, dia tahu, udahlah, gua memang nggak diperlukan, nggak dibutuhkan, aku mundur, aku siapkan pemilihan umum berikutnya. Dalam waktu hanya kurang dari 6 bulan dia siapin, dan itu pemilu paling baik setelah tahun 55. Di Indonesia ini pemilu yang bagus cuma 2. Satu tahun 55, rakyatnya amanah, pemimpinnya amanah, nggak ada teknologi, nggak ada komputer, hasilnya fair. Yang kedua pemilunya Habibie. Kenapa? Karena anggota KPU sama Bawaslu dia pilih dari wakil partai-partai sehingga mereka otomatis saling mengawasi. Oh, ada ini ya, self-checking ya Bang ya. Self-checking. Ketuanya sama wakil ketuanya ditaruh tokoh independen berpengaruh, Rudini sama Buyung Nasution. Ya beres tuh barang. Nah, hari ini anggota KPU, Bawaslu sengaja dipilih dari Ormas supaya paling gampang diatur. Iya kan? Makanya apapun yang terjadi, KPU-nya diam, Bawaslu-nya diam. Kalau 2004 Bang, 2004 tuh bukannya juga game changer dalam politik demokrasi kita Bang? Ketika ada pemilihan langsung pertama. Ada pemilihan langsung pertama. Dan Bu Mega berkomitmen gitu waktu itu. Iya. Dan Bu Mega sebagai incumbent dia tidak exercise the power, padahal karena kalau main di DPR Bu Mega lebih gampang tuh menang waktu itu kan harusnya. Ya, jadi Mbak Mega menunjukkan
ya ininya terhadap demokrasi pada pemilu 2024. Dia bisa cawe-cawe, bisa ngatur ini itu, dia nggak lakukan dan membiarkan proses pemilu yang relatif juga terbuka dan kompetitif. Ini kita ingat omongannya Khatib Basri ya, mengutip George Washington, menceritakan George Washington. George Washington tuh juga bisa ngedablek, tapi dia nggak pilih itu. Jadi makanya dia akan menjadi presiden terhebatnya Amerika, bukan karena dia menggunakan kekuasaannya, justru karena tidak menggunakan kekuasaannya, gitu kan. Gitu Bang ya. Ya jadi itulah sayangnya itu nggak dilanjutkan sama Jokowi. Gimana Bung? Opung gimana? Sebagai pelaku sejarah waktu LPJ-nya Habibie ditolak. Ya, sebagai penolak yang interupsi berkali-kali di sidang itu, termasuk Bang Zulfan Lindan juga ya. Zulfan itu waktu itu transisi kan, dan kemudian menghadapi pemilu, iya kan? Yang pemilu di mana kemudian PDI yang menang pada saat itu, ya kan? Artinya kalau betul-betul people power ya memang pada saat-saat itulah people power, memang rakyat mengendaki apa gitu loh. Dan PDI waktu itu berhasil ya menang. Dan kemudian itulah pelajaran pertama yang pahit, dibohongi kan. Ya artinya ya dibohongi lah, dalam arti kata yang seharusnya dia yang jadi presiden, Meganya ya jadi Gus Dur. DPR-nya juga begitu kan. DPR-nya juga ketipu sama Akbar juga, minta 100 kursi dengan komitmen akan milih Mega jadi presiden gitu loh. Itu jadi apa yang terjadi sekarang ini udah ya makanya udah pertanyaannya Opung, ditipu di politik itu biasa, tapi bangkit dari tipuan nih gimana dulu Bung? Kan terpukul juga ditipu kan. Dan goyang juga kepala kan waktu itu. Dan waktu itu ditipu 99. 2004 justru malah Bu Mega nggak pakai apa ya kekuasaan untuk menghindari tipuan baru lagi gitu. Malah ini kan penting juga kan Bang, how to exercise our power gitu kan. Jadi ini ada ilustrasi. Nah, gimana Bu? Dalam tipu-tipu ini, ya kan? Tipu-tipu kampung ini. Kau nggak pernah menipu, kau ditipu, itu nasib. Kau biasa nipu orang, kau ditipu, itu sakit. Biasa nipu, ditipu sakit. Yang ketiga, ban hitamnya, nikmati ditipu. Ini yang sekarang, ini menjawab pertanyaanmu. Nah, kita nikmati ditipu. Gitu. Udah sampai level itu ya? Udah level itu. Itu kan perjalanan, Bung. Iya. Sampai ke level itu. Dulu Bu Mega nggak pernah marah gitu dulu Bung ya? Apa ya? Waktu di dalam konstelasi ya itu yang saya bilang tadi, Sekjen itu nanya di dalam rapat, kenapa kita nggak diajarin nipu gitu loh. Tapi akhirnya 2004 kan Bu Mega nggak pakai dia punya power untuk manipulate, atau tadi kan bisa aja Bang ya. Presiden punya hak untuk misalnya decree gitu. Untuk kembali lagi ke konstitusi awal ya, dipilih lagi oleh MPR waktu itu kan di MPR. Tapi malah membuka ruang pertarungan waktu itu. Jadi saya mau lihat angle yang lain. Menjelang kejatuhan Pak Harto, PDIP memang di-treat lah sebagai oposisi. Ya, dan akibat itu PDIP lumayan naik namanya menjelang kejatuhan Harto. Tapi kejatuhan Soeharto digerakkan oleh aktivis-aktivis sama mahasiswa. Ya kan? Tapi karena image bahwa PDIP, Mbak Mega ada indirect alliance sama mahasiswa, sama civil society, itulah yang mengakibatkan PDIP dapat suara 33% pemilunya pertama, yang dikatakan dia berhak jadi presiden. Nah hari ini challenge-nya sama, PDIP kalau cuma jalan sendiri, mohon maaf beratlah buat menang. Ya karena sekarang udah dengan P3. Apa? Hanura. Iya, bukan itu. Poin gua, faktor di Indonesia yang orang nggak hitung adalah faktor civil society. Civil society itu 40%, 50% dari pemilih yang aktif di partai ini kan cuma setengahnya.
Nah, yang aktif di civil society ini menginginkan perubahan yang lebih signifikan, ya kan? Nah, ini belum ada tanda-tanda PDIP, Mbak Mega merangkul civil society gitu loh. Udah diinstruksikan loh. Itu loh, rakyat itu turun. Iya loh. Bonding. Bener loh. Enggak, ini aku biar apakan ini, biar lengkap informasinya. Gimana tuh, Bung? Malah Bang Rizal bilang katanya tembok, justru malah ada tembok gede-gede, Bang. Anggota DPR itu dari awal tuh ke rakyat, turun ke, itu yang dilakukan oleh Putra. 135.000 ketemu itu yang dilakukannya gitu loh. Poin saya, perubahan yang signifikan, apapun terjadi blunder gara-gara pemilihan Jokowi oleh PDIP. Ya, cita-cita yang banyak, yang bagus tadi dalam prakteknya nggak jalan. Karena kelemahan konseptual dan kelemahan kepemimpinan Jokowi. Ya. Ya, nah ini kan harusnya pelajaran berharga bagi PDIP. Ya, milih orang yang tidak memiliki conceptual leadership dan tidak memiliki operational leadership. Itu penting. Beberapa pemimpin Indonesia memiliki conceptual leadership. Misalnya SBY, begini, begitu. Ya, muridnya Anies Baswedan, begini, begitu. Tapi kemampuan operasional nggak punya. Yaitu kepemimpinan untuk mengubah mimpi jadi kenyataan. Nah, yang punya itu, Pak Harto nggak punya conceptual leadership. Nggak ada canggih-canggihnya. Tapi dia punya operational leadership. Sehingga banyak perubahan yang terjadi. Habibie punya operational dan conceptual leadership. Gus Dur? Gus Dur, ada kita-kita yang dampingin. Jokowi punya kuat operational leadership di lapangan. Iya itu lewat jadi lupa dia. Bukan, dia memiliki operasional proyek gitu loh. Nah, coba Bung, tanggapin dulu. Yang turun ke bawah lihat langsung apa kendalikan. Ya itu, tapi itu proyek-proyeknya semua dimakap semua. Begitu pun pakai utang pula. Ninggalin bebannya. Apa sih yang diwariskan sama Jokowi? Utang paling besar dalam sejarah Republik Indonesia. Hari ini kita bayar pokok bunga 400 triliun. Bunganya 380 triliun tahun kemarin. Itu bukan akumulasi utang yang ditinggalkan. Bukan. Ya kan? Nah, itu lebih dari sepertiga APBN. Bagaimana cara bayarnya? Harus nyedot uang dari rakyat, dari ekonomi. Caranya tawarkan sun bunga 6,5%. Kalau Budi punya uang, ditaruh di bank, bunganya di bawah 2%. Jadi yang punya uang, lembaga keuangan, beli sun semua. Ya kan? Untuk bayar bunga dan pokok. Itu yang mengakibatkan di bawah hari ini rakyat nggak punya uang. Iya kan? Ini akibat proyek jor-joran Jokowi. Ya, asal jalan, asal jadi gitu. Nah, Opung, tapi faktanya kalau kita lihat lagi-lagi ini kan bagaimana rakyat menerima, rakyat melihat dan merasakan. Kalau kita lihat Bang misalnya dari survei, approval rating kan luar biasa. Bahkan orang-orang ketika memprediksi di masa Lemdak. Itu survei berbayar, deh. Kalau ada survei gratis. Survei gratis kan nggak ada Bang. Dulu paket. Habis itu di survei, ya puas lah. Minimal yang nyurvei puas ya. Udahlah. Gimana Bung? Lihat Bung. Tapi apapun ceritanya adalah kemajuan, adalah yang dinikmati rakyat, adalah yang ada dibandingkan yang lalu-lalu loh. Nah kita harapkan nanti dengan Ganjar akan lebih baik. Masuk barang ini kan? Lo bukan, akan lebih baik lagi. Iya kan? Baik operasionalnya maupun ininya, konsepnya. Gitu. Pung, tapi apa jangan-jangan seperti yang tadi Bang Rizal katakan agak sebelumnya, bahwa kita ini hidup dalam echo chamber, slogan-slogan nasionalistik tanpa operational apa tadi Bang? Operational policy yang baik. Jadi kita hidup dalam satu slogan ke slogan yang lain. Banyak pemimpin punya mimpi. Saya pikir ke depan nggak lagi lah. Sudah dengan koreksian ini. Tapi Opung sadari bahwa kita ada selama ini hidup dalam adalah kelemahan di slogan-slogan, adalah kelemahan. Saya juga termasuk orang yang mengkritik dia banyak hal yang ketegasan dia kurang gitu loh. Siapa?
Jokowi, pemberantasan korupsinya kurang, lemah dia di situ. Itu aku sampaikan ke dia, gitu loh. Kalau itu betul. Iya. Agak cocok nih Lu berdua hari ini. bukan panda kayak saya. Kalau kita anggap nggak benar, kita ngomong aja. Iya. Nggak ada beban gitu loh. Iya. Tapi kalau dianggap misalnya Pung. Enggak, ini terus terang yang nggak fair. Rizal buang badan itu aja. Dia nggak mau hadapi langsung di dalam terus, gitu loh. Itu aja. Iya, klasik Bang, klasik. Seniman-seniman. Pung, tapi kalau dianggap misalnya PDI Perjuangan gitu ya, ini kan kalau nggak mau dibilang rezimnya, ini masanya PDI Perjuangan itu in power gitu. Nah di saat itulah Bang Rizal punya tesis bahwa kita hidup dalam slogan-slogan yang besar, betul. Romantisme apa romantisme yang romantisme itu perlu dalam perjuangan supaya kamu bersemangat. Ya. Tapi kalau cuman slogan dan romantisme dan historis, betul. Itu nggak menjawab tantangan Indonesia buat hari ini dan masa depan. Artinya kita menjawab tantangan nasionalisme di Jepang, di Korea, di Cina. Itu nasionalisme yang mampu menjawab tantangan hari ini. Gitu. Ya, karena kita punya BPIP sekarang. Itu lembaga yang dulu ada P4 ini apa BP7 Bang ya, apa istilahnya gue lupa. Nah, sekarang punya BPIP supaya ideologi kita tetap lestari gitu. Patung Bung Karno banyak sekali Bang, mulai dibangun-bangun di mana-mana. Ini kan artinya itu coba dihadirkan itu, Pung. Rasa dan semangat. Dikatakan ada kekurangan dalam operasionalnya, ada kekurangan dalam prakteknya. Ada kekurangan dalam implementasinya, itu yang harus diperbaiki, dan itu betul. Saya nggak menafikan itu gitu loh. Itu harus over sloganistik gitu Bang. Iya, itu harus diakui ada kelemahan-kelemahan di situ gitu loh. Nah tetapi dari kelihatan niat dan maksud dan tekad daripada apa itu, saya optimis itu akan bisa, ya kan, itu akan bisa dikerjakan. Maka itu Ganjar harus menang. Kalau enggak itu cara berpikir saya.